Shalom para penonton tanya jawab semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membagikan sebuah video tentang tanya jawab Alkitab. Semoga video ini dapat memberikan kita pengetahuan serta edukasi dan jangan lupa untuk memberikan like, subscribe dan komen untuk channel ini ya. Terima kasih. Pada video kali ini akan kita simak bersama terdapat penjelasan dari Pastor Paul Sang mengenai sebuah pertanyaan dari seseorang yang bernama Dodo, yaitu mengenai 2 Korintus pasal 12 dan Lukas pasal 16 apakah berhubungan? Mari kita saksikan bersama-sama videonya berikut ini. Pak Dodo? Oke. Halo. Ya, silakan. Selamat malam Pak Ujang. Selamat malam Pak Dodo. Ini baru kali ini saya masuk. Saya luar biasa. Bapak dari mungkin 2 tahun yang lalu ya. Iya. Sebelum Bapak kena DPO. Jadi saya bersyukur sekali dapat banyak sekali pencerahan. Dan malam ini saya singkat saja Bapak. Saya mau bertanya tentang 2 Korintus pasal 12. Tentang penglihatan Rasul Paulus, apakah ada hubungannya dengan kisah di Lukas pasal 16 tentang cerita orang kaya dan Lazarus yang miskin, Pak? Karena apakah Lukas kan sebenarnya itu juga salah satu muridnya Rasul Paulus, ya? Karena di 2 Korintus 12 kan penglihatan Rasul Paulus diangkat ke Firdaus ya. Dan dia bilang tidak boleh diceritakan. Jadi saya beberapa tahun yang lalu pernah mendapat sesuatu gimana ya? Kayak satu pencerahan. Apakah itu dia sempat bercerita kepada Lukas? Makanya ada perikop di Lukas 16, Pak. Atau mungkin apakah di Lukas 16 itu tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin itu adalah sesuatu yang benar-benar? Lukas ini kan temannya Paulus, ya kan? Iya. Nah, memang Korintus itu ditulis setelah ada Lukas. Oke. Ya kan? Iya. Namun Lukas ini kan sedang menuliskan tentang Yesus. Ya. Jadi itu cerita tentang Hades dan Paradise. Ya. Hades, dunia orang mati dan dunia orang mati Hades dan jiwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Yang pergi ke Paradise. Nah, waktu Paulus 2 Korintus 12 itu kan cerita dia dibawa ke Paradise. Ya. Ke Paradiso kan. Ya. Bukan berarti bahwa Paulus sedang cerita Lukas 16, enggak. Yesus sedang cerita orang kaya dan Lazarus. Paulus sedang cerita dirinya sendiri. Dia dapat penglihatan, dibawa. Bukan dengan cerita ya, tapi bukan dengan cerita yang tak boleh dikatakan, tapi dengan bahasa yang tidak boleh dikatakan oleh manusia. Oke. Nah, itu harus benar ya, oleh bahasa. Jadi itu tidak ada di dunia bahasanya. Yang pasti bukan bahasa Arab jadinya kan. Nah, tapi bahasa yang tidak boleh dikatakan oleh manusia itu bahasa yang kudus. Apakah itu bahasa roh? Ya bukan juga. Saya tidak percaya kalau itu bahasa roh juga. Karena bahasa roh itu justru boleh dikatakan dan dipahami oleh manusia. Sedangkan zaman itu kan enggak. Hanya gitu. Jadi penglihatan Rasul Paulus berarti hanya beliau yang tahu, Pak? Iya. Terus Pak, yang Lukas 16 itu apakah kondisinya itu waktu itu real ya? Real. Yesus kan kalau memberikan perumpamaan bukannya nggak real. Tetapi itu kan masalahnya kejadiannya kan kapan? Setelah orang mati bangkit kan? Iya. Yesus. Karena sebelum Yesus dibangkitkan, semua nabi, bahkan Abraham pun perginya ke Hades loh. Iya.
Jadi Lukas 16 itu kejadiannya adalah sebuah perumpamaan yang nanti ya ada ketika nanti hari kebangkitan, semua orang diangkat, ada Abraham di sana. Ya, karena selalu banyak orang bilang ini hanya satu ilusi. Jadi kadang-kadang Bukan ilusi, kita kan ilustrasi, ilustrasi, perumpamaan. ya. Jadi kan kalau kita baca kan memang itu adalah kalau orang kaya tidak bertobat itu nantinya seperti itu kan. Tapi kadang-kadang orang kaya kan tidak mau tahu. Kalau baca ayat ini, mereka merasa ini kan hanya ya itu ilustrasi. Bagaimana ini kita Oh bukan, bisa? artinya nggak begitu. Apakah orang kaya pasti masuk neraka? Ya nggak juga. Iya, ngerti. Enggak. Ya, artinya Ceritanya ini kan coba jawabannya di Lukas 16. Kepadamu telah ada yang baik, semua yang baik. Tetapi dia tidak pernah kasih ke Lazarus, coba kita buka ya. Iya. Nah, kenapa orang kaya ini bisa masuk neraka? Nah, karena sebetulnya Yesus sudah pernah mengingatkan berkali-kali. Lihat ya, mana Lazarus dan orang kaya ini ya kan. Jawabannya apa nih? Nih ayat 25. Ya. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan sangat menderita. Hop ya. Ya. Ayat 25 ini. Ya, terus kita lihat. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu kain halus setiap hari. Ia bersukaria dalam kemewahan. Ya kan? Boleh enggak? Boleh. Seharusnya boleh. Tetapi ada cerita lagi, ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Nah ini yang nggak boleh. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Jangan sampai anjing lebih beruntung daripada si Lazarus. Itulah masalahnya orang kaya ini, bukan nggak boleh kaya. Boleh kaya. Boleh nggak hidup mewah? Boleh. Boleh. Tetapi yang nggak boleh jangan sampai ada orang miskin di depan rumahmu sampai anjingmu itu lebih beruntung. Anjingnya Gilbert lebih beruntung. Sorry ya, gue nggak punya anjing, nggak tahu. Tapi jangan sampai nanti Gilbert punya anjing lebih beruntung daripada jemaatnya. Jangan sampai anjingnya Pak Pendeta makanannya lebih mahal daripada jemaatnya. Itu loh yang nggak boleh. Ya, kan di depan mata ini Lazarus ini tiap hari. Jangan-jangan kalau si orang kaya ini lagi keluar masuk, itu tadi ya. Anda makanya ya saudara-saudara, kalau Anda tinggal di lingkungan yang minus, Anda tiap hari melewati lingkungan yang orang miskin, sementara Anda naik mobil dan anjing Anda lebih beruntung dari mereka, hati-hati loh. Jangan sampai anjing kita lebih beruntung daripada orang-orang miskin ini. Iya kan? Iya. Jangan sampai makanan anjing kita lebih mahal daripada orang-orang miskin ini. Itu yang menjadi masalah. Ya. Inilah yang jadi masalah nih. Ya makanya karena ya ia ingin menghilangkan laparnya. Sebentar. Ini ya. Ini aja pakai merah aja. Ini dia yang jadi masalah. Inilah masalah si orang kaya itu. Kamu telah mendapatkan yang baik sedangkan Lazarus yang buruk. Kenapa Lazarus mendapat yang buruk? Karena dia tidak mendapatkan yang baik dari orang kaya ini. Harusnya kalau dia kaya, dia akan memberkati Lazarus sehingga jangan sampai Lazarus selalu dapat yang buruk. Iya kan? Kan pemahamannya seperti itu. Ya, okay. Nah inilah tipuan gereja. Kasih ke gereja supaya kamu diberkati. Kamu kaya raya. Lalu bagaimana dengan miskin? Ya, go to hell. Nggak pernah di gereja diajarkan. Jangan sampai ada orang miskin di sekelilingmu. Di gereja ini. Ini loh ajaran Tuhan yang tertulis nih.
Tadi yang baru saya tampilkan Kisah Rasul 4. Jangan sampai. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Kalau di luar kita ya gimana lagi. Tapi kalau di antara kita, ya jangan sampai ada yang kekurangan. Karena semua orang yang mempunyai tanah menjual kepunyaan itu. Hasil penjualan itu mereka bawa, mereka letakkan di kaki para rasul. Terus siapa? Dibagikan loh. Bukannya buat riset pribadi, bukannya malah buat bermewah-mewah. Mereka mengumpulkan kolektor perpuluhan, malah buat hidup mewah pendetanya. Wah kan pendetanya kan kurang ajar. Mereka letakkan di bawah kaki rasul, dibagikan. Boleh kasih ke gereja, tapi kudu dibagikan lagi kepada jemaat. Itu yang benar mengelola kolektor dan perpuluhan. Kita ini belum benar-benar kolektor dan perpuluhan ya. Kita baru kasih ke Damaris tuh. Ya, nanti tunggu ya. Saya ajari Anda semua yang komitmen di grup ini. Ya. Nanti saya sedang berdoa minta konfirmasi dari itu tadi Jibril. Nanti ya, saya benar-benar akan satu kolektor. Karena ini kita juga masih ada beberapa kendala. Saya belum siap di audit soalnya, yang pribadi saya ya. Nanti saya akan benar-benar bikin kolektor. Dan itu dibagikan untuk kita semua. Sehingga tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara kalian. Di antara kita. Amin. Gitu ya. Sampai begitunya coba. Ya. Gitu ya. Itulah konsep Ya, yang benar di dalam kerajaan Tuhan. Kalau nggak begitu, Anda sedang dibohongi oleh Pak Pendeta. Kalau di gereja sistem kolektornya nggak kayak gini, berarti Anda sedang dibohongi oleh pendeta Anda. Ya, makanya ke sini saja. Nanti ya tunggu begitu saya sudah siap audit, saya akan buka. Ya, saya akan bikin. Ya, ayo kita kumpulin di sini. Sekarang ini kita kasih ke Damaris karena Damaris yang siap diaudit. Kapanpun siap diaudit Damaris. Tapi itu untuk orang miskin semua, ya. Tapi nanti kita akan bikin yang untuk komunitas kita sendiri. Karena jangan sampai ada yang kekurangan di antara kita. Karena semua orang punya tanah atau rumah, jual kepunyanya, hasil penjualan itu mereka bawa dan diletakkan ke depan kaki para penatua. Ya, dan dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai keperluannya. Nanti kita ada bendahara. Ya. Itu ya. Saya nunggu kesiapan Hagios Internasional buat diaudit. Kita belum siap diaudit soalnya. Ya, haleluya. Thank you, Pak. Kita stop dulu karena ada kesaksian ya. Oke, ini udah jam 9:10. Oke. Saudara-saudara sekalian, pada video yang barusan kita saksikan bersama ini, ada sebuah pertanyaan dari Saudara Dodo mengenai 2 Korintus pasal 12 dengan Lukas pasal 16, apakah punya hubungan? Dan kita semua sudah mendengarkan jawaban serta penjelasan dari Pastor Paul Sang pada video ini yang secara panjang lebar dan jelas kepada Saudara Dodo tentang masalah yang ditanyakan itu. Kita dengarkan bagaimana penjelasan dari Pastor Paul Sang itu mengatakan bahwa intinya Tuhan tidak melarang kita sebagai manusia untuk hidup menjadi orang yang kaya, tetapi kita tidak boleh membiarkan suatu kemiskinan yang ada di depan kita. Dan sekiranya penjelasan dari Pastor Paul Sang ini dapat memberikan jawaban yang memuaskan Saudara Dodo karena penjelasan beliau ini saya rasa sangat masuk di akal. Silahkan para penonton menilai sendiri tentang ini dan dapat memberikan komentarnya. Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. 2 Korintus 12, Lukas 16.